semuanya. Ada podcast guru dari Brebes. Saksikan, dengarkan, dan berikan komentar. Hey, 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 hey. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Pinter bareng Gul. Saya Bray Budi. Dan saya Pak Imanuddin. Hari ini kita akan ngobrol bareng tentang coding di SMP. Coding itu kaitannya dengan kecerdasan artifisial ya Pak ya, Ya, yang betul sekali. sedang booming kali ini kayaknya. Ya. Yang Nah, ini kebetulan ini masuk dalam mulai trending nih ya, masuk banyak materi pelajaran di kurikulum ya Pak. ya, yang Coding dan kecerdasan artifisial atau AI. ya, yang kemungkinan tahun ini akan masuk di kurikulum yang namanya coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ini Pak, karena masuk ke kurikulum tentunya ada kesiapan lah dari sekolah ya, kaitannya dengan infrastruktur atau fasilitasnya. Ya, betul sekali. Fasilitasnya kira-kira nanti sekolah yang ada sudah menerapkan mapel KKA-nya itu apakah siap atau enggak gitu ya? Ya, itu yang pertama ya Pak ya. Ya. Jadi masalah kesiapan sarprasnya. Jadi kalau dari segi kesiapan sarpras ya atau sarana prasarananya, memang kalau dari sekian banyak sekolah kemungkinan, apalagi yang terutama yang SD, kalau di SMP mungkin sudah lumayan banyak ya. Kalau SD ya. ya, kalau di saya sendiri sebenarnya masih kurang, Pak. Masih Jadi kurang. hanya mungkin hanya bisa memuat satu kelas saja. Satu kelas Jadi padahal di kita itu ada tiga angkatan gitu ya. angkatan ya. Jadi Untuk misal, semuanya dapat mapel coding dan Iya. ini mungkin KKA ini mungkin agak susah ya. ya, termasuk yang sudah ada kan informatika. Iya, iya. Di informatika saja, kalau yang saya rasakan sendiri itu kita harus bergantian Pak dengan kelas yang lain. Jadi Iya. misal saya jam 1-2 mungkin ngajar di lab sendiri, kemudian nanti Guru lainnya guru lain gantian. minta gantian. Jadi Iya. seperti itu. Jadi yang pertama itu harus sarpras juga harus mendukung. Fasilitasnya dan harus mendukung. itunya ya. Kaitannya juga dengan ya tentunya sumber daya manusianya juga. Iya, SDM-nya Pak. Jumlah guru yang sudah mengikuti pelatihan mungkin ya, karena mapel baru tentunya pemerintah juga kan mengadakan pelatihan-pelatihan. Belum tentu semuanya bisa menguasai materi yang baru ini. Ya, betul sekali. Jadi kalau menurut saya sebenarnya yang sebenarnya wajib ikut sebenarnya mapel dari yang selain informatika. Kalau menurut saya, karena kalau di informatika itu hampir sekitar 80% itu sudah mencakup semua di coding dan kecerdasan artifisial. Ya, Jadi artinya materinya sudah ada. sudah sebenarnya ada, di informatika. cuma mungkin ada penambahan di kecerdasan artifisial. AI-nya ya. Ya, itu kaitannya dengan fasilitas dan sumber daya manusia yang ada di sekolah ya. Dan ini juga akan diberlakukan di seluruh Indonesia, kemungkinan secara nasional. Jadi utamanya akses internet Pak, itu Iya. kita kan juga belum merata sebenarnya, Iya. apalagi yang daerah pegunungan. Kalau daerah sekitar kota besar mungkin masih jangkauan internetnya masih, apakah masih bisa berjalan nggak ya kayaknya untuk mapel KKA ini? Ya, jadi mapel KKA itu mungkin bisa secara look, kemudian unlock, Unplug ya. ya, kemudian plug dan unplug, kemudian ada yang menggunakan internet. Jadi yang mungkin di daerah pedalaman mungkin bisa menggunakan yang bukan internet atau Ya. menggunakan unplug gitu kan ya. Jadi bisa Cara digunakan tradisional gitu iya, ya, cara masukkan tradisional. materinya lewat Cuma berdasarkan berpikir komputasionalnya bisa dipakai, iya. jadi masih bisa urut sebenarnya. urutan. Tergantung kita bagaimana mensikapinya sebenarnya. Kemudian kaitannya dengan pemanfaatan KKA ini ya untuk kehidupan sehari-hari juga, contohnya untuk literasi digital ya Pak ya. Iya betul. Literasi juga supaya bisa menyeluruh, supaya seluruh siswa di Indonesia juga bisa menikmati, bisa mengakses ya literasi digital di
apalagi ilmu-ilmu yang baru tentunya ya, tentunya seperti itu. Ya, jadi ya itu kita harus apa ya? Harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Iya, Jadi zaman. kita jangan sebagai guru hanya apa ya? Hanya Saklek gitu berpatokan, ya. iya, jangan hanya satu dengan Buku. buku gitu kan. Kita bisa belajar dengan berbagai media gitu. Media. Ada tadi literasi digital. Media juga kemudian sangat menarik iya, untuk kita anak juga ya. mungkin KKA itu mungkin bisa membantu untuk anak-anak. Sebenarnya bukan ya kita harus tetap mendampingi anak karena menggunakan AI atau artificial itu kita harus Bijak, bijak, jangan sampai anak-anak itu menggunakannya sampai ke arah yang negatif. Iya, negatif. Memilah-milahnya juga harus positif. Makanya guru juga harus mendampingi ya dalam Iya. dalam penggunaan Ya, makanya harus ada Perangkat. yang namanya guru KKA yang guru kakak. akan apa ya namanya memantau aktivitas Dia mengendalikan dari lah siswa. Mas Dandi Iya. supaya siswa juga punya tanggung jawab dan etika dalam Iya, menggunakan media internet atau menggunakan AI itu. Ya, jadi AI itu seperti dua sisi yang berlawanan ya. Yang satu mungkin bisa tergantung kita memakainya. Mungkin kalau guru memakainya mungkin bisa sangat bermanfaat, Iya. sangat membantu sekali. Membantu dalam proses pembelajaran. Untuk siswa juga sama sebagai proses pembelajaran, tapi bukan sebagai membantu hasilnya. Jadi Oh, sebagai ya, proses saja. Jadi kalau mungkin siswa diberi tugas menggunakan AI gitu kan mendapatkan 100, tapi ternyata setelah dia tanpa menggunakan AI hasilnya di Iya, bawah KKN. terbalik. Iya, terbalik Tidak itu. seperti Iya. ketika diberi PR dia diberi kelulusan untuk mengerjakan soal di rumah ya dengan memanfaatkan itu, tapi manfaatnya cara menggunakannya masih ya walaupun jawabannya betul ya Pak ya, Iya. jawabannya sempurna tapi dalam prosesnya dia tidak menguasai. Dia tidak bisa menguasai di prosesnya. Jadi mereka hanya tahu hasil akhirnya tapi Iya. tidak tahu prosesnya. Jadi Yang penting Ya. kontrolnya itu, ya kita memberikan harus mengontrol. artinya mengajak supaya mau berproses, mau belajar lagi. Nah, untuk mengoptimalkan mapel ini di sekolahan kira-kira Mengoptimalkannya Supaya sebenarnya bisa- harus bertahap dulu Pak. Dari mungkin ini nanti ada pelatihan gitu kan Iya. kakak, kemudian nanti sarprasnya dipenuhi Penuhi, ya. gitu kan Iya. ya. Jadi mungkin tidak bisa langsung apa ya jadi gitu ya. Pasti harus bertahap. Kemudian anak-anak juga kan diajarkan dulu yang mungkin dari SD belum ada mata pelajaran seperti dasarnya itu, ya Pak, untuk dasarnya ya. kemudian ke SMP dia tidak mungkin baru memegang komputer mungkin gitu ya, Iya, kemudian dia tidak bisa membuka bagaimana cara menyalakannya juga masih bingung. Jadi berarti konsep semuanya harus dasarnya bertahap. dulu harus Iya, dari jadi- SD. Iya, Nanti seperti tinggal- seperti algoritma gitu kan. Iya. Jadi harus berurutan. Jadi dari mulai menyalakan komputer bagaimana caranya, kemudian dia runtut ya Pak, berarti urut dari harus awal dari sampai awal akhir. dulu, tidak mungkin langsung ujuk-ujuk dia langsung diberi Langsung, materi ya. blok, kan nggak mungkin. Jadi semuanya harus dimulai dari awal dulu. Jadi harus ada dasarnya dulu. Dan juga dalam penerapan implementasi kakak ini di sekolah juga perlu kerjasama antar guru juga ya Pak ya. Iya betul Tidak sekali. bisa harus. hanya guru kakak saja yang menerapkan ini di sekolah, karena kolaborasi antar guru juga diperlukan. Iya, Karena sangat kalau penting. satu guru saja menangani semua siswa Ini di hampir mungkin akan 600 kerepotan, 900 betul ribu sekali. pasti akan sangat repotkan. Jadi harus ada kita berkolaborasi, mungkin ada guru yang mampu gitu ya, Iya. mampu dalam IT, kita ajak untuk berkolaborasi. Mungkin ada beberapa guru gitu ya untuk saling memantau anak-anak menggunakan artificial itu. Oke, Pak, untuk harapannya gimana, Pak? Untuk harapan supaya harapan tadi kan sudah ada solusi untuk menangani untuk di beberapa masalah tadi. Nah, harapan yang kira-kira nanti Pak Iman harapkan apa nanti ketika nanti Yang saya harapkan, diterapkan KKA di sekolah? yang saya harapkan pasti yang pertama mungkin adalah pelatihan Pelatihan untuk guru-guru yang pertama jelas, kemudian mengoptimalkan sarana yang ada. Sarana di sekolah ya, Jadi berarti mungkin
bisa menggunakan HP atau menggunakan yang lain atau menggunakan mungkin yang ke unplug gitu ya. Jadi tidak perlu Oh, ada perangkat unplug-nya, ada yang plug ya. jadi tidak harus menggunakan gadget atau laptop gitu ya. Jadi dioptimalkan seadanya gitu ya. Kemudian apa? Mungkin Untuk outputnya, outputnya saya berharapnya mungkin apa ya, anak-anak bisa menjadi menggunakan AI itu mereka menjadi lebih bersemangat belajar, bukan hanya mendapatkan hasilnya tapi lewat proyek kerja siswa ya Pak, gitu ya. Bisa iya, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari lah. betul sekali. Jadi Hal-hal yang positif. ya bisa menerapkannya ke hal-hal yang positif. Iya. Oke, itu saja obrolan kita hari ini. Semangat untuk semua para guru KKA yang akan terjun ke lapangan, ke sekolah-sekolah. Tetap semangat. Terima kasih. Ada pesan lainnya? Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semuanya ada podcast guru dari Brebes. Saksikan, dengarkan dan berikan komentar. Hey 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 hey.